Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya kembali dalam kuliah valuasi lingkungan, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang cost-based approach atau metode memvaluasi ekosistem dengan berbasis pada biaya. Ini adalah materi yang akan disampaikan pada video ini. Pertama, definisi, ragam, contoh kasus, dan juga nanti ada latihan. Diagram ini menunjukkan tipe-tipe dan posisi dari metode valuasi lingkungan, dan yang akan kita bahas adalah yang berada di bawah market valuation, yaitu kalau di sini namanya avoided damage cost. Itu hanya salah satu dari metode valuasi lingkungan berbasis cost atau berbasis biaya. Jadi nanti kita akan membahas yang lebih luas lagi, yang disebut sebagai cost-based approach, yang di dalamnya ada avoided damage cost, ada replacement cost, ada mitigation cost, dan yang terakhir ada restoration cost. Jadi kita punya 4 tipe metode cost-based yang akan dibahas pada kuliah dan video ini. Metode cost-based approach bisa didefinisikan yaitu sebagai metode yang menilai manfaat-manfaat ekosistem yang bersumber dari dua. Yang pertama adalah biaya yang timbul akibat hilangnya jasa ekosistem, dan yang kedua adalah biaya yang timbul untuk mengembalikan jasa ekosistem tersebut. Ya, jadi yang pertama, kalau ada sebuah ekosistem, kemudian ekosistemnya rusak, dan kerusakannya membuat sebuah dampak. Nah, dampak itu akan diestimasi biayanya. Jadilah nanti cost-based approach. Ya, hasilnya itu kita bisa tahu, oh, dampak dari hilangnya ekosistem ini sekian besar. Berarti sebenarnya ekosistem itu mampu memberikan manfaat untuk menghindari dampaknya, sehingga dia tidak perlu ada kerugian sebesar ini. Atau yang kedua, biar dampaknya itu tidak besar, kemudian kita kembalikan kualitas ekosistemnya, ya, nanti dikembalikan pohonnya, dikembalikan bakaunya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk mengembalikan jasa ekosistem tersebut itu juga bisa dinilai dan bisa dilihat sebagai cost-based approach. Nanti tipenya yang mana kita akan bahas lebih lanjut. Dan pada kuliah ini kita akan lebih membahas pada jasa-jasa ekosistem perlindungan yang masuk kategori regulating services. Walaupun sebenarnya cost-based approach ini juga bisa digunakan tidak hanya untuk memvaluasi regulating services, tetapi juga bisa ke provisioning dan lain-lain. Ini adalah list dari ecosystem services, dan ini yang masuk ke regulating services. Dan kita nanti mungkin akan fokus pada jasa ekosistem perlindungan, atau yang juga bisa kita bilang disaster mitigation gitu ya. Bagaimana kita berupaya untuk melindungi sebuah area melalui jasa-jasa ekosistem yang bisa kita ambil dari alam, misalnya hutan bakau, hutan, dan lain sebagainya. Ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan jasa ekosistem tersebut supaya tidak timbul kerugian yang lebih besar lagi. Secara tipe atau ragam, cost-based approach valuation itu bisa kita bagi ke dalam 4 metode. Yang pertama adalah avoided damage cost method. Yang
Yang kedua adalah replacement cost method. Yang ketiga adalah mitigation cost. Dan yang keempat adalah restoration cost. Semuanya sama-sama berbasis biaya, ya, biaya yang hilang atau biaya yang timbul dari hilangnya jasa ekosistem. Jadi ada ecosystem services loss, kemudian itu memberikan dampak, memberikan kerugian. Nah, kerugiannya itu diestimasi. Atau kita berupaya untuk mengembalikan jasa ekosistem supaya ekosistemnya itu bisa kembali melindungi kita, atau dengan sentuhan teknologi supaya kita bisa melindungi satu area yang karena kemungkinan besar mendapatkan dampak dari hilangnya atau rusaknya ekosistem, itu pun bisa kita valuasi. Nah, nanti kita akan lihat definisi dan contoh-contoh dari keempat metode ini. Keuntungan dari cost-based approach yang pertama adalah dia jauh lebih unggul untuk memprediksi cost dibanding benefit. Ini pada konteks cost-benefit analisis atau cost-benefit ratio. Sesuai namanya, cost-based approach. Dan data yang digunakan ini relatif lebih sedikit, dan data yang dihasilkan bisa langsung masuk ke dalam slot cost dalam satu analisis cost benefit atau cost benefit ratio. Kekurangannya, ini sebenarnya terjadi juga pada metode yang lain, adalah bisa jadi cost yang diestimasi itu tidak akurat, bisa terlalu besar, bisa terlalu kecil. Sehingga bias-bias yang muncul dari kemungkinan overestimated atau underestimated itu bisa ditekan dengan memberikan skenario strategi, terutama yang nanti berkaitan dengan teknologi dan mitigasi. Nah, kita masuk ke perbedaan dari tiap-tiap metode ini. Yang pertama adalah avoided damage cost, yaitu mengestimasi cost yang akan muncul akibat hilangnya jasa ekosistem. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau contohnya yang paling mudah itu adalah hutan bakau atau mangrove. Kalau mangrove-nya hilang, kemudian ada tsunami, ada kampung atau desa tepi pantai yang akan rusak. Nah, avoided damage cost ini dilakukan dengan melihat kemungkinan kerusakan yang terjadi pada desa tersebut dan jumlah moneter yang muncul itu sama dengan manfaat yang bisa diberikan oleh hutan bakau itu dalam melindungi desanya supaya tidak rusak gitu. Yang kedua, mitigation cost adalah biaya cost yang muncul dari proses mitigasi akibat hilangnya jasa ekosistem. Jadi ini ada fase setelah mangrove-nya hilang, kemudian kemungkinan terjadi bencana akan tidak bisa dihindari. Yang harus dilakukan adalah memitigasi. Nah, proses mitigasinya ini dihitung biayanya berapa. Dan yang ketiga adalah replacement cost method, yaitu bagaimana jasa ekosistem itu berusaha untuk diambil lagi, dimanfaatkan lagi, tetapi dengan menggunakan satu elemen pengganti yang biasanya itu berkaitan dengan teknologi yang dibuat oleh manusia atau teknologi buatan. Misalnya adalah kita tahu fungsi hutan ini biar nggak longsor, salah satunya dijaga, tapi kemudian orang mengulurkan hutan, diubahlah hutan tersebut dengan tanggul, dengan konstruksi sedemikian rupa biar tidak longsor. Nah, teknologi buatan manusia itu dihitung berapa, biayanya sebenarnya sama dengan value yang diberikan oleh
hutan yang tadinya menjaga tanah itu biar tidak longsor. Nah, untuk restoration cost, ini melihat biaya yang digunakan untuk merestorasi satu ekosistem supaya jasa ekosistemnya itu bisa dikembalikan atau bisa muncul kembali. Oke, yang pertama, avoided damage cost. Sesuai dengan namanya, bagaimana jika kerusakan-kerusakan itu dapat dihindari karena adanya jasa ekosistem. Dan pada avoided damage ini, yang perlu kita pahami, dia bisa empiris, dia bisa hypothetical. Yang empiris, misalnya bencananya sudah kejadian, kemudian ada kerusakan akibat bencana tersebut, kita kalkulasi, kita estimasi kerusakan totalnya berapa, kemudian kita tahu, oh misalnya bencana ini terjadi karena hutannya gundul. Ya, misalnya banjir, oke hutannya gundul. Banjirnya mengakibatkan kerugian 1 miliar. Berarti value dari hutan tersebut dalam rangka menjaga kotanya biar tidak banjir, itu senilai 1 miliar. Atau kalau yang hypothetical, kita umpamakan ada satu hutan, hutannya masih bagus, ya, konteks existing ya, hutannya masih bagus. Lalu kita mau mencoba memvaluasi hutan ini dengan metode avoided damage. Nah, kita lihat hutan ini memberikan perlindungan pada daerah yang mana. Oh, ada satu kota atau ada beberapa kampung di area bawahnya hutan ini. Kita lihat ada berapa unit rumah, kita lihat properti asetnya apa aja di sana, dan bagaimana itu dikonversi ke dalam angka, ya, dikalkulasi, diestimasi dalam bentuk moneter, dan properti aset yang terjaga karena adanya hutan ini, itulah sebenarnya manfaat dari hutannya dengan metode avoided damage. Jadi kerusakan yang bisa dihindari karena hutannya ini masih bagus. Nah, itu konteks avoided damage. Dan jasa ekosistem yang bisa kita hitung dengan metode ini itu bisa misalnya perlindungan tsunami, perlindungan badai, perlindungan banjir, dan lain sebagainya. Tahapannya secara sederhana, yang pertama, kita harus tahu dulu area mana yang memberikan jasa ekosistem dan area mana yang menerima jasa ekosistem perlindungan. Jadi kalau tadi ada hutan, ya hutan berarti dia supplier atau pemberi jasa ekosistem. Penerimanya yang mana? Apakah kampung-kampung yang ada di bawahnya itu? Berapa luasnya? Atau kota yang ada di bawahnya? Nah, itu kita identifikasi. Setelah itu, kita identifikasi secara spasial, eksplisit, berapa luasnya, berapa properti yang ada di sana. Nah, kemudian kita estimasi kerugiannya yang mungkin terjadi, tetapi ini bisa dua konteks. Konteks yang pertama, kalau sudah terjadi bencana, ini akan lebih gampang karena kita langsung menghitung kerugian yang ada di depan mata. Yang kedua, kalau belum terjadi bencana, berarti sifatnya hipotetikal. Nah, ini berarti banyak asumsi yang muncul. Oh, kalau kejadian bencana, berapa rumah yang rusak, berapa mobil yang rusak, berapa motor yang rusak, berapa sawah yang gagal panen, dan seterusnya, itu melalui asumsi-asumsi. Nah, nanti dari masing-masing ini, kita bisa tahu cost-nya ya, biayanya berapa, dan itulah sebenarnya value dari ekosistemnya. Metode yang kedua adalah mitigation cost. Mitigation cost ini dilakukan dengan cara mengestimasi biaya yang muncul dari adanya kegiatan ataupun strategi mitigasi yang dilakukan untuk menghindari dampak dari hilangnya jasa ekosistem. Contohnya adalah misalnya kita melakukan valuasi untuk hutan, tetapi hutan itu sudah rusak ekosistemnya dan dampaknya kemungkinan besar adalah longsor. Nah, proses-proses atau strategi untuk memitigasi longsor itu harus kita list terlebih dahulu, kemudian kita tahu biayanya berapa. Nah, biaya itulah
yang nanti menjadi menjadi value yang kita berikan kepada si hutan, karena kalau hutannya masih ada, sebenarnya biaya untuk melakukan mitigasinya ini tidak diperlukan. Nah, itu esensi dari mitigation cost. Yang penting untuk kita pahami juga adalah mitigation cost ini kadang beririsan dengan replacement cost dan kadang beririsan dengan restoration cost. Kenapa? Karena kalau replacement cost atau kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan sebuah pendekatan atau pengembangan teknologi ini dilakukan dalam rangka mitigasi, berarti dia bisa jadi mitigation cost dan di saat yang bersamaan dia juga replacement cost. Nanti tinggal kita pilih aja dia mau masukkan metode yang mana. Begitu juga dengan restoration, strategi mitigasi bisa berupa restorasi, sehingga nanti kalau salah satu strategi mitigasinya adalah merestorasi hutan atau merestorasi bakau, maka dia juga bisa dikategorikan sebagai restoration cost. Ini juga tidak boleh kita ungkap dua-duanya, nilainya harus salah satu supaya tidak double counting. Walaupun kita menggunakan dua metode sekaligus boleh, tetapi saat dia sudah masuk mitigation cost, terus kita masukin lagi ke restoration cost, padahal dia satu strategi yang sama, itu tidak bisa. Jadi kita pilih aja salah satu. Ya, ini salah satu karakter dari mitigation cost. Dia bisa beririsan dengan replacement dan restoration kalau strategi mitigasinya memang memiliki karakter atau strategi yang berhubungan dengan teknologi atau buatan manusia dan juga berhubungan dengan strategi restorasi, pengembalian kualitas lingkungan. Mitigation cost dapat dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu jasa ekosistem yang ada di daerahnya dan yang hilang itu apa dari sebuah ekosistem. Nah, cara tahunya adalah kita harus tahu dulu apakah ada kerusakan atau tidak dari ekosistem tersebut. Kalau ada kerusakan, berapa luasnya, berapa berat kerusakannya. Nah, itu memang perlu ada sentuhan-sentuhan modeling sedikit, baik itu dengan GIS, ataupun mungkin kerjasama dengan teman-teman dari bidang ilmu lain, misalnya kehutanan, geologi, sipil, dan lain sebagainya, tergantung konteks kita sedang mengevaluasi apa ya. Yang saya contohkan tadi kan adalah hutan dan longsor. Mungkin kita bisa kerjasama bareng teman-teman sipil untuk tahu kemungkinan longsornya seberapa besar dan skenario mitigasinya nanti apa saja. Nah, yang kedua, nah, ini kita identifikasi penerima dampaknya sebesar apa, daerahnya di mana, sehingga nanti saat masuk ke tahap yang tiga, saat kita mengasumsikan skenario-skenario mitigasi, itu bisa sangat tepat antara kerusakan yang terjadi, dampak yang mungkin diterima oleh masyarakat yang tinggal, dan strategi mitigasi untuk menghindari dampak-dampak tersebut yang diberlakukan pada penduduk yang tinggal. Jadi nanti kan skalanya, luasnya, jumlah penduduknya, jumlah propertinya, dan lain sebagainya itu akan sangat berpengaruh dengan strategi yang dilakukan dan otomatis akan berpengaruh juga ke biaya yang akan dikeluarkan. Nah, jadi itu yang bisa membuat mitigation cost ini divaluasi dengan tingkat objektivitas dan tingkat ketepatan yang cukup optimal kalau kita bisa teliti mengidentifikasi jasa ekosistem yang hilang, terus dilakukan pemodelan, kita tahu berapa masyarakat yang terdampak, dan kita bisa tahu skenario mitigasi yang paling baik dilakukan apa, sehingga nanti muncul biaya yang paling mewakili dari strategi mitigasi tersebut.
Dan replacement cost ini adalah metode yang melihat biaya yang muncul berdasarkan pada pengembangan teknologi yang dibuat oleh manusia untuk menggantikan manfaat-manfaat ekosistem atau jasa ekosistem perlindungan. Misalnya adalah teknologi untuk penyerapan karbon. Nah, ini berarti kita membuat satu teknologi untuk menggantikan jasa ekosistem yang bisa dilakukan oleh pohon dan hutan. Atau misalnya teknologi supaya tidak longsor. Nah, ini berarti kita mengganti jasa ekosistem perlindungan longsor dari yang biasanya diberikan oleh pohon ataupun hutan. Juga misalnya jasa ekosistem pembersihan air. Berarti kita juga mengembangkan satu teknologi yang sebenarnya bisa diberikan oleh jasa ekosistem wetlands misalnya ya. Wetland itu apa? Rawa-rawa. Jadi memang kita melihatnya dari berapa biaya yang dihabiskan oleh manusia untuk mengembangkan teknologi untuk memberikan jasa ekosistem bagi lingkungan dan juga bagi diri kita sendiri. Dan ini adalah tahapan-tahapan untuk melakukan replacement cost. Yang pasti pertama harus dilakukan adalah identifikasi ekosistem yang rusak apa dan identifikasi jasa ekosistem yang hilang dari kerusakan ekosistem tersebut. Kalau ada hutan, hutannya rusak, berarti jasa ekosistem apa yang hilang? Misalnya perlindungan erosi. Atau kalau hutannya hilang, jasa ekosistem yang hilang adalah fungsi resapan air. Nah, bagaimana mengembalikan fungsi resapan air? Teknologi apa yang muncul di sana? Nah, kita identifikasi juga penerima dampaknya, supaya kita tahu mereka memanfaatkan jasa ekosistem apa. Nah, kalau ekosistemnya rusak, berarti mereka kehilangan jasa ekosistem apa. Kalau yang tadi adalah satu kampung atau satu kota, mereka memanfaatkan hutannya untuk resapan air, sehingga mereka bisa mendapatkan air tanah dengan mudah. Jasa ekosistem yang hilang karena hutannya rusak itu adalah resapan air. Kemudian masyarakat kesulitan mendapatkan air, sehingga dibuatlah satu teknologi untuk menangkap resapan air hujan di bagian hutan yang tadinya gundul itu untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, teknologi yang untuk menangkap air hujan ini atau menyerap air ini itu berapa biayanya? Nah, biayanya adalah sama dengan replacement cost untuk hutan tersebut untuk jasa ekosistem resapan air hutan tersebut yang dimanfaatkan oleh warga yang ada di bawahnya, yang tinggal di kota. Metode yang keempat adalah restoration cost. Sesuai dengan namanya, ya, restorasi, berarti kita melihat atau mengidentifikasi value dari sebuah ekosistem, jasa ekosistemnya, itu dari kegiatan yang digunakan untuk melakukan restorasi. Ya, misalnya kalau ada hutan yang rusak, kemudian hutannya memberikan dampak longsor, nah biaya untuk merestorasi hutan itu supaya bisa memberikan kembali jasa ekosistem perlindungan erosi itu berapa? Nah, misalnya jadi nanti kita hitung itu jumlah bibitnya, kemudian perawatannya dan lain sebagainya, luasnya berapa, itu kita estimasi. Atau kalau konteksnya bakau, ada luas hutan bakau yang 50%-nya rusak. Nah, ini mau kita kembalikan, kita restorasi kualitasnya supaya dia bisa kembali memberikan jasa ekosistem penahan tsunami. Ini juga bisa dilakukan dengan cara misalnya kita identifikasi kebutuhan bibitnya, berapa lama dia untuk kembali menjadi ekosistem yang baik, itu kita hitung angka totalnya sehingga menjadi nilai berdasarkan pada biaya restorasi atau
restoration cost. Tidak hanya di konteks bencana ya, ini nanti misalnya juga bisa dikaitkan dengan bagaimana supaya bakaunya itu memberikan kembali penghidupan bagi masyarakatnya lewat udang, lewat ikan-ikanan gitu kan. Itu juga bisa digunakan restoration cost. Tetapi hasil dari ikannya, hasil dari buah-buahan atau sirup bakau dan lain sebagainya itu nanti masuknya ke yang market price. Tetapi proses untuk mengembalikannya itu disebut sebagai restoration cost. Dan kembali lagi ini cukup penting untuk diketahui bahwa restoration cost ini bisa beririsan dengan mitigation cost. Kalau kegiatan mitigasinya sama dengan kegiatan restorasi. Nah, kita harus pilih dia mau dikategorikan yang mana supaya tidak double counting. Sedangkan untuk tahapan-tahapan dari restoration cost, yang pertama adalah tetap kita identifikasi ekosistem yang rusak atau yang mungkin rusak. Ya, jadi bisa bisa empiris dan juga bisa hipotetikal. Ini berlaku sama di semua metode di bawah cost approach ini. Lalu yang kedua, identifikasi jasa ekosistem yang hilang atau yang mungkin hilang dari ekosistem tersebut. Identifikasi juga kira-kira penerima dampak dari hilangnya jasa ekosistem itu siapa, sebesar apa, seluas apa, berapa banyak jumlahnya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, itu kita bisa identifikasi kira-kira strategi restorasi yang bisa dilakukan itu bagaimana, berapa banyak dibutuhkan biayanya, berapa lama perawatannya, dan lain sebagainya. Itu juga harus diasumsikan dan diprediksi dengan cara yang cukup teliti supaya dia tidak underestimated atau bahkan overestimated. Ya. Oke, kita masuk ke contoh kasus dan latihan ya. Di sini di depan ini ada foto atau gambar tentang bagaimana hutan bakau atau mungkin vegetasi-vegetasi yang ada di pantai itu mampu melindungi rumah yang ada di pesisir pantai. Di situ diberikan gambaran ada area yang tidak ada vegetasinya, itu rumahnya hancur karena tsunami. Tetapi ada area yang di depannya ada vegetasi, rumahnya rusak, tetapi ringan. Nah, ini mungkin contoh paling gampang untuk menggambarkan terkait dengan mitigation cost, replacement cost, kemudian restoration cost, dan yang pertama tadi ada avoided damage cost. Ya, nanti kita coba lihat. Ya, ini juga contoh terkait dengan vegetasi pantai dan fungsi-fungsinya yang dapat memberikan jasa ekosistem perlindungan bagi kita manusia, terutama mungkin perlindungan kenaikan muka air laut ataupun perlindungan tsunami ya. Nah, ini kalau teman-teman melihat di depan ini terbayang tidak kira-kira metode valuasinya apa yang bisa digunakan? Ya, di sini ada gabungan teknologi man-made, buatan manusia, dan juga ada ekosistem yang tetap dipertahankan di sana, terutama ini mungkin ekosistem bakau atau hutan pinggir pantai gitu ya, vegetasi-vegetasi yang bisa melindungi atau mengurangi daya rusak dari ombak ataupun gelombang tsunami. Kita masuk ke latihan. Silakan teman-teman hitung secara singkat saja untuk metode avoided cost. Di sini ceritanya kita akan melakukan valuasi hutan mangrove yang ada di Kulon Progo
dengan luas 10 hektar. Nah, di hutan itu ada 100 KK dan jumlah rumahnya 100 unit. Kalau terjadi tsunami, 75% rumah tersebut hancur, 25% sisanya rusak ringan. Harga rumah kita asumsikan 50 juta per unit. Nah, berapa sih kira-kira avoided damage cost dari hutan mangrove tersebut dengan jasa ekosistem berupa disaster moderation? Silakan teman-teman hitung. Untuk biaya yang rumah rusak ringannya, ya kita asumsikan masing-masing saja berapa sih kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki rumah rusak. Jadi silahkan dihitung secara cepat. 2 menit ini bisa selesai sebenarnya ya. Latihan kedua adalah mitigation cost. Dengan kasus yang sama yaitu Kulon Progo dan hutan mangrove yang ada dengan luas 10 hektar. Ini kita skenariokan hutannya mulai rusak sehingga desa yang didiami oleh 100 KK dengan jumlah rumah 100 unit itu bisa menerima dampak tsunami atau gelombang pasang, katakanlah demikian. Berarti perlu ada strategi mitigasi supaya masyarakatnya selamat, supaya propertinya selamat, terutama sebenarnya nyawa manusianya ya. Nah, ini skenarionya ada 3. Nah, silakan teman-teman asumsikan dari 3 skenario ini berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh tim atau oleh Pemda setempat dalam rangka menyelamatkan nyawa penduduk yang ada di desa tersebut yang terdampak atau mungkin terdampak oleh tsunami dan gelombang pasang. Latihan yang ketiga adalah replacement cost. Dengan kasus yang masih sama, di sini strateginya yang digunakan adalah dengan menggunakan tanggul penahan tsunami. Ya, jadi diingat lagi salah satu karakter dari replacement cost adalah kita menghitung biaya yang muncul dari teknologi yang dibuat oleh manusia untuk menggantikan jasa ekosistem yang hilang karena adanya kerusakan ekosistem misalnya. Nah, teknologi yang digunakan di sini adalah tanggul penahan tsunami. Di situ saya sengaja pasang biayanya. Nah, teman-teman tinggal menghitung. Kira-kira berarti berapa sih ini value dari hutan mangrove-nya sehingga harus sampai dibuat sebuah tanggul untuk menggantikan jasa ekosistem dari mangrove tersebut. Latihan keempat adalah restoration cost. Dengan kasus yang masih sama, skenarionya adalah dari 10 hektar hutan mangrove tersebut, 8 hektarnya rusak atau 80%-nya rusak. Nah, ini kembali mengancam penduduk yang tinggal di sana dari adanya bencana tsunami dan juga bencana gelombang pasang. Nah, kira-kira untuk merestorasi hutan mangrove seluas 8 hektar itu, apa saja yang harus dilakukan? Silakan teman-teman asumsikan dan bayangkan, kira-kira kalau beli bibit mangrove, satunya berapa? 1 hektar itu berapa banyak mangrove yang harus ditanam? Biaya perawatannya selama setahun berapa? Dan butuh berapa tahun untuk kembali menjadi mangrove yang optimal untuk menahan tsunami, mungkin 3-5 tahun. Nah, itu kita list dan kita estimasikan biaya-biayanya. Ya, sekian video untuk kuliah valuasi lingkungan dengan topik cost-based approach. Semoga memberikan pengetahuan dan keterampilan baru untuk teman-teman untuk nanti bisa digunakan dalam berbagai project di masa depan, baik itu project planning, development, ataupun riset ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.